Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada dosa yang paling tidak disukai dan tidak disenangi, bahkan dosa tersebut tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saudara dosa tersebut? Asyirku, yaitu dosa syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah gimana saudara? Asyirku minallah, syirik terhadap Allah, yakni menduakan Allah, menyekutukan Allah. Kenapa demikian? Karena Allah itu Maha Esa dan Maha Tunggal. Qul huwallahu ahad. Maka oleh karenanya siapapun berhati-hatilah kepada dosa yang syirik tersebut. Karena itu biasa bisa fatal di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan di dunia wal akhirah. Doa syirik yaitu doa besar. Tentu dosa terbagi dua secara syariat agama. Apa saudara? Terbagi dua gimana? Yakni dosa kecil dan dosa besar. Dosa kecil dan dosa besar, bisa dosa besar itu jadi kecil dan bisa dosa kecil bisa jadi besar. Sebaliknya dosa kecil bisa besar dan dosa besar bisa kecil. Dosa besar ya tambah besar bisa, dosa kecil tambah kecil pun jadi bisa. Dosa besar yaitu seperti syirku minallah, syirik kepada Allah. Yang kedua, dosa besar yaitu zina. Maka oleh karenanya, wala taqrabuz zina, jauhilah, jangan dekat-dekat dengan zina. Artinya apa? Artinya kita berpacaran tidak boleh secara agama. Betul? Secara agama tidak diperbolehkan, tidak ada hukumnya untuk berpacar-pacaran. Di dalam ayat pun demikian sudah diterangkan, wala taqrabuz zina. Karena kita dengan cara berpacaran, maka akan timbul terjadinya perzinahan, saudara. Maka oleh karenanya, saudara-saudara kita, teman-teman kita, apalagi anak-anak kita yang masih muda dan mudi, mari kita bersama-sama untuk menjaganya, insya Allah. Yang ketiga yaitu dosa besar seperti membunuh tanpa ada hukum dari syariat Islam, yakni membunuh tanpa adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala, itu dosa besar. Dosa besar, dan itu mungkin bisa jadi dikatakan nyawa dibayar dengan nyawa. Darah bisa dibayar dengan darah. Kalau seandainya itu pembunuhan, tidak ada hak dan perintah dari agama. Bagaimana saudara dengan dosa kecil? Dosa kecil seperti kita lagi jalan-jalan, misalkan ke pantai, muda-mudi ke pantai, kita jalan-jalan. Apalagi kalau kita jalan-jalan sama cewek kita misalkan, itu tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan oleh agama dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu dosa besar? Mungkin itu dosa kecil. Tapi dosa kecil ini, sekecil apapun dosa kita, akan menjadi timbul besar dengan keadaan, dengan hati kita sombong. Dan biasanya kalau anak muda biasa bercerita setelah bawa ceweknya, bercerita ke teman-temannya dengan rasa bangga, dengan rasa sohor kepada teman-temannya, itu akan menjadi besar dosa kecil tersebut bila mana kita tidak merasakan itu dosa. Yang padahal dia juga tahu bahwa hal tersebut, melakukan maksiat tersebut dosa. Akan tetapi kalau seandainya itu tidak dirasakan, tidak ditobati, tidak disesali, itu dosa akan menjadi tambah besar, saudara. Dosa besar pun bisa kecil bila mana dosa besar tersebut kita
bertawadu, rendah diri, bermunajat, minta mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara demikianlah kita bisa meringankan dosa kita, mengecilkan dosa besar kita yang tadinya besar bisa jadi kecil. Dan yang tadinya kecil bisa jadi besar dengan kesombongan kita bercerita kemana-mana dengan rasa sombong. Wala saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Ba'dul ulama mengatakan tidak ada dosa kecil kalau dosa kecil tersebut disertai dengan berturut-turut, dengan terus-terusan kontinu kita melakukan dosa tersebut. Umpama kita di depan rumah sambil ngopi pagi-pagi, sambil ngerokok. Setiap pagi tetangga kita ada yang lewatnya tersebut dengan cara pakaian yang minim, dengan pakai cara yang lekbon, kata anak-anak sekarang. Itu kalau sering-sering terjadi dan dilakukan, itu akan menjadi besar, saudara. Maka oleh karenanya, mari kita menyesali akan dosa kecil, apalagi dosa besar kita. Yang selama ini khususnya makhluk Allah, manusia yang tidak luput dari dosa. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Siapapun mereka, siapapun orangnya, ya kadang-kadang dosa itu bisa ada level dan tingkat-tingkatannya, saudara. Kalau levelnya level kelas RT, ya mungkin dosanya juga tidak seberapa. Meningkat lagi ke level lurah, ke level camat, ke level bupati, dan terus sampai ke level yang teratas. Itu di dalam agama juga ada level ustadz, level santri. Itu berbeda-beda tentunya. Dan kita bisa merasakan siapa kita, apa pekerjaan kita, ke setiap harian kita, maka di situ kita bisa rasakan apa saja yang kita bisa lakukan untuk agama, untuk diri kita yang kita bisa sesali, sehingga kita bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka oleh karenanya kita selaku umat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diharuskan untuk selalu melantunkan bersolawat kepada Rasul, kepada Nabi kita, Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara demikian, dengan cara bersolawat, kita insya Allah akan diringankan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah nurnya menyeluruhi ke seluruh aspek kehidupan. Bahkan beliau sebelum dijadikannya bumi pun beliau sudah ada nurnya. Maka oleh karenanya kita patut, kita bangga dijadikannya kita sebagai umat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara kita bersolawat dan bermacam-macam solawat, saudara. Ada kisah sekelumit tentang masalah solawat Jibril. Salawat Jibril itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril ketika Nabi Adam menikahi Siti Hawa. Lalu kata malaikat, "Woi, jangan berani-berani kamu nikahin itu cewek." "Kenapa malaikat?" kata Nabi Adam. "Punya mas kawin apa kau?" "Tidak punya mas kawin apa-apa," kata beliau. Kalau begitu diturunkannya sholawat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril untuk dijadikan mas kawin Sayyidina Adam alaihissalam. Maka oleh karenanya, yuk kita mari bersama-sama selalu melantunkan bersolawat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.